Janji dari perjanjian kekal bagian ke-16, orang-orang yang dihapus dalam fase ketiga silsilah Yesus Kristus. Di akhir zaman ini, secara rohani, keadaan dunia semakin malam atau gelap dalam dosa, sehingga situasi semakin kacau, jalan-jalan menjadi buntu di dunia ini. Dan tubuh kita juga semakin melemah karena semakin tua, dan hari-hari kita tidak tersisa banyak. Saat waktu berakhir, kita semua harus kudus jika kita ingin pergi kepada Tuhan. Untuk menjadi kudus, kita harus menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita terima bekerja menguduskan kehidupan kita. Hanya dengan menjalani kehidupan yang membaca firman, mendengar, belajar firman, dan menjaga firman, kita bisa mencapai kekudusan. Dan hanya yang seperti inilah yang diberkati di akhir zaman. Silsilah di Alkitab adalah bagian yang sangat penting di Alkitab yang berisi rangkuman firman yang begitu banyak dan dalam. Silsilah di Alkitab berisi banyak perjanjian-perjanjian Tuhan yang kekal untuk memulihkan manusia yang jatuh kembali ke posisi atau status sebagai anak Tuhan yang segambar dengan Tuhan dan mewarisi kerajaan sorga. Contoh, silsilah di Matius 1 menampakkan penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan kepada kita semua. Maka kita harus menerima firman Matius 1 ini dengan baik dan memiliki pengertian yang dalam, bukan hanya sekedar membacanya begitu saja. Silsilah Yesus Kristus di Matius 1 tidak mencatat semua generasi secara berkesinambungan tanpa terlewatkan, melainkan ada banyak generasi yang dihilangkan di dalam silsilah tersebut. Ada banyak generasi yang dihilangkan baik di fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga di dalam silsilah Matius 1 ini. Generasi-generasi yang dihilangkan di fase pertama dijelaskan di buku ketiga seri sejarah penebusan yang berjudul Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Generasi-generasi yang dihilangkan di fase kedua dijelaskan di buku keempat seri sejarah penebusan yang berjudul Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib. Generasi-generasi yang dihilangkan di fase ketiga dijelaskan di buku kelima seri sejarah penebusan yang berjudul Janji dari Perjanjian Kekal yang kita sedang bahas. Kita akan membahas generasi-generasi yang dihilangkan atau dihapus di fase ketiga silsilah Yesus Kristus ini. Poin pertama, bukti generasi-generasi yang dihapus di fase ketiga silsilah Yesus Kristus Matius pasal 1. Pertama kecil, bukti melalui kurun waktu. Fase ketiga silsilah Yesus Kristus di Matius 1 dimulai dari Yekonya atau Yoyakin sampai Yesus Kristus. Total ada 14 generasi. Kurun waktu fase ketiga ini adalah 593 tahun. Dari pembuangan ke Babel di tahun 597 SM ketika Yekonya ditawan pada penawanan kedua sampai kepada kelahiran Yesus Kristus di tahun 4 SM. Jika kita hitung dari total 593 tahun, jika kita bagi 25, yaitu tahun rata-rata umur memperanakan anak, totalnya sekitar 23 generasi. Sedangkan di silsilah Matius 1 fase ketiga ini hanya ada 14 generasi. Jadi kesimpulannya dalam kurun waktu 593 tahun yang seharusnya ada sekitar 23 generasi, namun dalam catatan silsilah Matius 1 hanya tercatat 14 generasi. Maka ada lebih dari 9 generasi yang tidak dicatat. Bukti generasi-generasi yang dihapus di fase ketiga silsilah Yesus Kristus yang kedua buktinya, bukti melalui perbandingan dengan silsilah di kitab Lukas.
Kitab Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38 juga mencatat silsilah Yesus Kristus. Kita akan lihat perbandingan dan perbedaan silsilah Yesus Kristus di kitab Matius dan di kitab Lukas. Dari Abraham sampai Daud sama. Namun setelah Daud sampai Yesus Kristus berbeda. Perbedaan setelah Daud sampai Yesus Kristus di Matius 1 ayat 6 sampai ayat 16. Setelah Daud dicatat Salomo. Sampai Yesus Kristus totalnya ada 27 generasi. Sedangkan di kitab Lukas 3 ayat 23 sampai 31, setelah Daud yang dicatat adalah Nathan, sampai Yesus Kristus totalnya ada 42 generasi. Kesimpulannya, dengan membandingkan total generasi yang dicatat di silsilah Yesus Kristus di kitab Matius dan kitab Lukas, silsilah Yesus Kristus di kitab Lukas memiliki 15 generasi lebih banyak dari silsilah di kitab Matius, sehingga ada banyak generasi yang dihilangkan di silsilah Matius. Lalu bukti-bukti generasi-generasi yang dihapus di fase ketiga silsilah Yesus Kristus yang ketiga buktinya adalah melalui perbandingan dengan silsilah di kitab Tawarik. Sebelumnya, apa tujuan Tuhan mencatat silsilah di kitab 1 Tawarik ini? Tujuannya untuk menanamkan iman kepada umat Tuhan yang pulang kembali ke Yerusalem dari penawanan Babel. Menanamkan iman apa? Menanamkan iman bahwa mereka adalah tetap umat pilihan Allah. Dan pekerjaan sejarah penebusan Tuhan akan terus berlanjut tanpa terputus. Silsilah 1 Tawarik ini mencatat dengan rinci daftar nama keturunan-keturunan Serubabel. Yaitu Serubabel dilanjutkan dengan Hananya, dilanjutkan dengan Shekanya, Semanya, Nearia, Elyoenai, Hodawia atau Abihud. Ini dicatat di 1 Tawarik 3 ayat 19 sampai 24. Jika kita bandingkan dengan silsilah di Matius 1 ayat 13, dikatakan Serubabel memperanakan Abihud. Jadi di catatan 1 Tawarik, dari Serubabel sampai Abihud ada 5 generasi dulu. Yaitu Hananya, Shekanya, Semanya, Nearia, Elyoenai. Namun di Matius 1 ayat 13 dari Serubabel langsung memperanakan Abihud. Nah maka kesimpulannya, dengan membandingkan total generasi dari Serubabel ke Abihud yang dicatat di kitab Tawarik dengan kitab Matius, ada 5 generasi yang dihapus di silsilah Matius. 3 bukti ini membuktikan bahwa ada generasi-generasi yang dihapus di fase ketiga silsilah Yesus Kristus yang dicatat di Matius pasal 1. Lalu poin kedua, kita akan lihat orang-orang yang dihapus di silsilah Yesus Kristus di kitab Matius. Orang-orang yang dihapus ini dicatat dalam sejarah nyata. Contoh, mereka dicatat di kitab-kitab perjanjian lama, namun di silsilah di kitab Matius orang-orang ini tidak dicatat atau dihapus. Yang pertama, Raja Zedekia, yaitu antara Raja Yekonya yang disebut juga sebagai Yoyakin ke Sealtiel. Yang kedua, orang-orang yang tidak dicatat atau dihapus di silsilah Matius 1 ini, yang kedua, 5 generasi antara Serubabel dan Abihud, yaitu Hananya, Shekanya, Semanya, Nearia, Elyoenai. Lalu yang ketiga yang tidak dicatat di silsilah Matius 1 adalah generasi-generasi antara Abihud dan Yesus Kristus. Untuk mengetahui apakah ada generasi-generasi yang dihilangkan dari Abihud sampai kepada Yesus Kristus, kita harus mengetahui masa kurun waktu dari Abihud sampai Yesus Kristus. Lalu dari situ dianalisa ada berapa keturunan antara kurun waktu tersebut. Serubabel diperkirakan lahir di sekitar tahun 570 SM. Abihud diperkirakan lahir
di sekitar tahun 420 SM. Cara perhitungannya, dari Zerubabel sampai Abihud ada 6 generasi termasuk Zerubabel. Perhitungan tradisional saat itu, rata-rata setiap generasi memperanakan anak di umur 25 tahun. Jadi 6 generasi dikali 25 tahun sama dengan 150 tahun. Jadi jika perkiraan Zerubabel lahir di tahun 570 SM, maka perkiraan Abihud lahir 150 tahun kemudian, yaitu di tahun 420 SM. Kalau kita cross-check, Zerubabel adalah pemimpin yang memimpin pembangunan kembali Bait Suci Zerubabel yang dimulai di bulan 2 tahun 536 SM. Jika Zerubabel lahir di sekitar tahun 570 SM, maka saat mulai pembangunan Bait Suci di tahun 536 SM, Zerubabel berumur 34 tahun. Jadi sangat masuk akal jika Abihud lahir di tahun 420 SM atau 6 generasi atau 150 tahun berikutnya. Lalu dari Abihud yang lahir di sekitar 420 SM sampai Yesus Kristus yang lahir di tahun 4 SM ada 11 generasi. Total kurun waktu 416 tahun ini jika dibagi 25, menurut perhitungan tradisional rata-rata setiap generasi memperanakan anak. 416 dibagi 25 hasilnya sekitar 16 generasi. Sekarang kita akan bandingkan dengan silsilah Yesus Kristus di kitab Lukas. Dari Daud yang lahir di tahun 1040 SM sampai Yesus yang lahir di tahun 4 SM ada 42 generasi yang dicatat di silsilah Yesus Kristus di kitab Lukas. Kurun waktu ini yaitu 1036 tahun, jika dibagi 42 generasi, jawabannya adalah 24,7 tahun per generasi. Dari sini kita bisa menduga, semua generasi kemungkinan besar tidak ada yang dihapus yang tercatat di silsilah Yesus Kristus di kitab Lukas. Maka sekarang kita mau menganalisa bersama-sama. Siapa nama generasi yang dicatat di zaman Abihud di sekitar 420 SM di kitab Lukas. Kurun waktu dari tahun Daud lahir di 1040 SM sampai tahun perkiraan Abihud lahir di tahun sekitar 420 SM. Kurun waktunya 620 tahun. 620 tahun jika dibagi 24,7 tahun, jawabannya sekitar 25 generasi. 25 generasi dari Daud yang dicatat di kitab Lukas adalah Yoda. Perbandingan generasi di tahun 420 SM di kitab Matius adalah Abihud, sedangkan di kitab Lukas adalah Yoda. Total generasi dari Abihud sekitar 420 SM sampai kepada Yesus 4 SM adalah 11 generasi di silsilah Yesus di Matius pasal 1. Kita bandingkan dengan total generasi dari Yoda yang sekitar 420 SM sampai Yesus lahir di tahun 4 SM. Ada 18 generasi yang dicatat di silsilah Yesus di kitab Lukas. Selisih generasi antara silsilah Yesus Kristus di kitab Matius dan Lukas ada 7 generasi. Maka kesimpulannya, dari Abihud sampai Yesus Kristus ada sekitar 7 generasi yang dihapus di silsilah Yesus Kristus di kitab Matius. Setelah kita menganalisa sampai saat ini, total perkiraan generasi yang dihapus di fase ketiga silsilah Yesus Kristus di kitab Matius, yang pertama, 1 generasi yaitu Raja Sedekia antara Raja Yekonya dan Sealtiel. Yang kedua, 5 generasi antara Zerubabel dan Abihud. Yang ketiga, 7 generasi antara Abihud dan Yesus Kristus. Jadi totalnya ada 13 generasi yang dihapus. Pertanyaan penting, kenapa generasi-generasi ini dihapus? Kita akan bahas di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.